Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di YouTube channel Nisa. Di video Nisa kali ini, Nisa akan membahas perbedaannya zakat fitrah dengan zakat mal. Pasti teman-teman sudah tidak sabar dengan video ini. Dan jangan lupa simak videonya ya teman-teman. Teman-teman semuanya, teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian dari zakat fitrah? Di video ini Nisa akan menjelaskan ke teman-teman semuanya apa sih pengertian dari zakat fitrah tersendiri. Teman-teman, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk sucian diri dan penyempurnaan ibadah puasa kita. Zakat ini nih berfungsi untuk apa sih teman-teman? Zakat ini nih berfungsi untuk membantu kaum fakir miskin agar mereka juga dapat merayakan Idul Fitri sama seperti kita. Begitu teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak sih ciri-ciri dari zakat fitrah? Yang pertama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, maupun laki-laki maupun perempuan itu wajib ya hukumnya teman-teman. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, asalkan mereka ini memiliki kelebihan makanan, itu wajib hukumnya. Teman-teman juga yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita punya teman, punya sahabat, punya kerabat, punya saudara yang non muslim, lalu dia mau masuk Islam di awal bulan Ramadan, otomatis teman-teman dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah teman-teman. Karena apa? Dia kan masuk Islam di awal bulan Ramadan, dan zakat fitrah itu dilakukan pada terakhir batas itu yaitu sholat Idul Fitri teman-teman. Jadinya hukumnya wajib untuk membayar zakat fitrah. Lalu itu yang kedua itu adalah dikeluarkan pada bulan Ramadan paling lambat teman-teman. Paling lambat tuh sebelum sholat Idul Fitri teman-teman. Yang ketiga adalah dibayar dengan bahan makanan seperti beras, gandum, atau yang bisa dimakan di daerah tersebut. Di daerah Nisa sendiri ya teman-teman, kebanyakan membayar zakat fitrah itu menggunakan uang ataupun beras teman-teman, beras hasil panenannya sendiri. Begitu teman-teman. Teman-teman, Nisa akan menjelaskan cara berzakat fitrah, yaitu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah niat. Kenapa sih harus niat teman-teman? Karena kita sebagai umat Islam, kita ini diwajibkan untuk berniat gak sih teman-teman? Kayak kita sholat teman-teman, mosok kita gak mau niat kan? Jadinya kita tuh harus berniat. Karena apa? Segala sesuatu itu perlu niat teman-teman, agar yang dilakukan kita, yang dijalankan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Yang kedua itu adalah hitung jumlahnya. Dan yang ketiga itu adalah berikan kepada fakir miskin atau lewat panitia zakat. Yang setelah Nisa lihat ya teman-teman, di lingkungan Nisa itu adalah ketika kita membayar zakat itu kita ke panitia teman-teman, ke panitia yang berada di masjid teman-teman. Lalu panitia tersebut membagikan atau memilih untuk yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Selanjutnya nomor 4 itu adalah waktu. Waktunya yang tadi Nisa jelaskan teman-teman. Yang pertama itu adalah zakat fitrah itu boleh dibayarkan di awal bulan Ramadan. Awal puasa kita tuh udah boleh banget teman-teman. Lalu yang terakhir tuh sebelum sholat Idul Fitri teman-teman. Begitu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah ikhlas. Kenapa sih harus ikhlas teman-teman? Niat kita kan bersedekah ya teman-teman. Niat kita tuh untuk bersedekah, untuk zakat gitu kan, untuk membantu fakir miskin atau orang yang tidak mampu untuk merasakan hari raya Idul Fitri bareng sama seperti kita teman-teman. Teman-teman, selanjutnya ada zakat mal. Teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian tersendiri dari zakat mal tersebut?
Oke, di video ini Nisa akan kasih tahu teman-teman semuanya apa sih pengertian dari zakat mal. Jadi ya teman-teman, zakat mal itu adalah harta yang dimiliki seseorang jika sudah mencapai tertentu atau nisab dan disimpan selama 1 tahun teman-teman. Jadi zakat mal itu bisa berupa emas, perak, hasil pertanian, hasil perdagangan untuk membantu orang yang berhak menerimanya teman-teman. Jadinya teman-teman, zakat mal ini Nisa ambil contohnya emas saja teman-teman. Harga emas di tahun 2025 ini sudah mencapai 2 juta. Kita bundarkan aja 2 juta ya teman-teman. Lalu di dalam 1 tahun itu minimal kita itu harus mengeluarkan uang kita itu tuh kalau kita memiliki emas sebesar 85 gram teman-teman, dan itu setara dengan tahun 2025 itu sekitar 170 jutaan teman-teman. Ketika kita udah memiliki emas di tahun 2025 ini sebesar 85 gram, kita tuh wajib mengeluarkan zakat mal teman-teman. Begitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ada ciri-ciri dari zakat mal. Nisa akan memberikan 5 ciri-ciri dari zakat mal. Yang pertama itu adalah dikeluarkan dari harta benda seperti uang, emas, perak, dan hasil usaha dan lain-lain. Yang kedua itu adalah wajib jika sudah mencapai nisab, yang seperti Nisa contohkan tadi ya teman-teman, yaitu batas minimal harta kita. Lalu harta telah dimiliki selama 1 tahun namanya, 1 tahun penuh itu ya teman-teman, atau yang biasa disebut dengan haul. Lalu besarnya itu sebanyak 2,5% dari total harga yang wajib dizakatkan teman-teman. Dan yang terakhir itu perlu teman-teman ketahui adalah diberikan kepada 8 golongan penerima zakat, yaitu asnaf, terutama fakir dan miskin. Begitu teman-teman. Halo teman-teman, ada yang tahu nggak sih perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal? Di sini Nisa akan ngasih tahu teman-teman semuanya. Perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal itu apa sih teman-teman? Yang pertama itu adalah zakat fitrah itu dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Catat teman-teman, setiap bulan Ramadan, berupa makanan pokok untuk mensucikan diri teman-teman. Lalu kalau zakat mal apa sih teman-teman? Zakat mal itu adalah dikeluarkan kapan saja dari harta, uang, emas, dan lain-lain yang telah Nisa jelaskan tadi untuk membersihkan harta kita teman-teman. Jadinya perbedaannya antara zakat fitrah dan zakat mal itu seperti itu teman-teman. Ya, kalau zakat fitrah itu wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan, dan zakat mal itu adalah untuk mensucikan harta kita. Ketika harta kita untuk udah sampai batas minimum yang telah Nisa jelaskan tadi, kita itu wajib mengeluarkan zakat mal untuk mensucikan harta kita. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video Nisa dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang Nisa sampaikan ke teman-teman semua bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk membayar zakat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.